Pada malam hari dia berubah menjadi babi hutan. Gadis kecil itu menjerit kesakitan. Pakaiannya robek. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut hitam yang kuat. Matanya juga memerah. Seorang gadis cantik berkedip dan berubah menjadi babi hutan murni. Terus-menerus mengeluarkan geraman sengit. Mulai menjatuhkan barang-barang di rumah. Lalu berganti target menjadi orang tuanya yang berdiri di sampingnya. Orang tuanya takut berteriak. Buru-buru menguncinya di kamar. Orang tuanya panik, tidak tahu mengapa hal yang mengerikan terjadi. Keesokan paginya orang tua saya membuka pintu untuk memeriksanya. Babi hutan itu lelah, dia berbaring di tanah. Lalu secara bertahap kembali ke bentuk manusia. Teriakan ibunya membuat gadis kecil itu segera membuka matanya. Orang tuanya buru-buru membungkus tubuhnya dengan spray, yang namanya adalah Maya. Keluarga 3 orang hidup bersama dengan sangat bahagia. Pekerjaan ayah adalah pergi ke hutan untuk berburu binatang. Tembakan senjata terdengar. 3 babi hutan segera melarikan diri. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk lari ke dalam rumah. Langit berangsur-angsur cerah. Cahaya berangsur-angsur bersinar. 3 babi hutan bulu-bulu hitam kaku. Gigi tajam juga menghilang. Dan hanya butuh 3 detik untuk berubah menjadi orang normal. Kedua babi hutan dewasa itu tidak terluka. Tetapi simpanse muda itu telah menyemprotkan darah. Dan sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun kepada ibunya, ia mati selamanya menutup matanya. Lalu kelereng berwarna jatuh dari mulut gadis itu. Sang ibu memeluk mayat putrinya dan menangis terseduh-seduh. Ternyata mereka bertiga adalah babi hutan murni jauh di dalam hutan ini. 50 yen tahun ini semua jauh dari manusia. Tak peduli dunia. Tak disangka, takdir membawa malapetaka bagi mereka. Ibu babi hutan yang kehilangan anaknya sangat sedih. Dan bersumpah untuk membalaskan dendam putrinya. Dia diam-diam mengikuti pemburu pulang. Konfirmasikan identitasnya dan mulailah rencana balas dendamnya. Sedangkan Maya sedang bermain sendirian di halaman. Babi hutan Tin lewat dan pura-pura pingsan. Maya baik hati dan bergegas membantunya berdiri. Untuk berterima kasih kepada babi hutan, dia mengeluarkan kelereng putih. Memberikannya kepada Maya juga memujinya karena menjadi gadis yang jujur. Maya ragu-ragu sejenak dan akhirnya memakan kelereng itu. Untungnya, setelah memakan kelereng matanya langsung memutih. Gemetar ke tanah. Babi hutan melihat penampilan Maya. Ketahuilah bahwa rencananya berhasil. Ben menutupi kepalanya dan pergi. Ayah Maya melihat putrinya ambruk di tanah. Segera berlari. Jangan repot-repot mengejar babi hutan. Yang menempatkan Maya di rumah sakit terbaik di kota. Setelah diperiksa dokter mengatakan Maya tidak sehat. Pulanglah dan tidurlah dan kau akan baik-baik saja. Namun sesampainya di rumah, Maya tiba-tiba berubah menjadi babi hutan. Melempar semua perabotan di rumah. Keesokan paginya, orang tua melihat bahwa Maya telah berubah menjadi manusia tidak berbeda dari biasanya. Memikirkan tentang malam. Masa lalu tidak akan terulang lagi. Tak disangka, saat malam tiba, Maya berteriak di kesakitan. Pakaiannya robek, dan dia berubah menjadi babi hutan. Itu langsung lari ke hutan. Orang tua menemukan bahwa putri mereka telah lari ke hutan. Jadi mereka mencari sepanjang malam tetapi tidak dapat menemukannya. Sampai keesokan paginya, orang-orang di desa menemukannya di bawah pohon tua. Bulan berikutnya setiap kali malam tiba, semoga dia akan berubah menjadi babi hutan lagi. Berlari di setiap sudut di desa. Tidak peduli siapa yang ditemuinya, ia bergegas pergi. Segera orang-orang di desa hampir semuanya ditusuk babi hutan. Berlomba mencari kepala desa untuk menanyakan alasannya. Pada saat ini, ibu babi hutan mengambil kesempatan untuk melemparkan batu ke dalam sumur. Berbicara dengan kepala desa mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu, saya sering melihat babi hutan bergegas masuk ke rumah pemburu. Penduduk desa yang marah memegang tongkat dan roh itu meledak ke dalam rumah pemburu. Yang telah disiapkan oleh pemburu itu bagasi. Bingung untuk pergi dengan pengejaran semua orang. Baru saja tiba di rumah. Baru belum lama ini gadis itu berteriak lagi. Setelah berubah menjadi babi hutan, dia juga menyerang ibunya. Untungnya pemburu tiba tepat waktu. Menjatuhkan babi hutan itu. Hingga Maya bangun. Melihat luka ibunya. Baik patah hati dan menyesal. Karena menyakiti ibunya. Gadis itu otomatis masuk ke kandang anjing. Ibu merasa kasihan pada putrinya.
tidak mau menguncinya di kandang. Maya mengatakan bahwa jika dia masuk ke kandang sebelum hari gelap, maka transformasi tidak akan berjalan. Dia juga tidak akan lari dan tidak menyakiti siapapun. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, gadis itu berteriak lagi dan berubah menjadi babi hutan. Dan begitu saja Maya tinggal di kandang selama 10 tahun. Setiap pagi, ibunya langsung memberinya handuk. Kehidupan seperti itu sulit, tetapi juga dianggap damai. Maya pergi ke pasar untuk bekerja. Paruh waktu di siang hari untuk mendapatkan sedikit lebih banyak uang. Setelah bekerja, dia akan pulang untuk melepas semua pakaiannya dan masuk ke sangkar. Berubah menjadi babi. Di hutan, Maya harus mencari waktu untuk berlari pulang setiap hari. Dan sang induk tidak bisa mengatakan apa-apa padanya. Itu terjadi hari itu. Dalam perjalanan pulang terjadi kebakaran. Seluruh jalan penuh dengan orang. Melihat malam akan segera tiba, Maya sangat terburu-buru sehingga dia hanya bisa bergegas kembali ke pasar untuk mencari tempat persembunyian. Dia mencoba mendobrak kunci ruang penyimpanan. Setelah bersembunyi masuk dan blokir pintu dengan meja. Kemudian tunggu waktu transisi. Sedetik kemudian dia tiba-tiba berteriak. Kedua tangan ditutupi rambut. Pada saat ini, ada 2 preman berjalan melewati luar. Mendengar teriakan aneh, dia memutuskan untuk masuk dan memeriksanya. Untungnya, pengecut di belakang menarik kembali untuk mencegah orang lain masuk. Keesokan paginya ketika Maya bangun, dia mengenakan pakaian compang camping itu lagi. Ketika tidak ada orang di sana, dia mendorong pintu hingga terbuka dan melarikan diri. Maya berlari pulang di tengah hujan. Tak disangka, ia tak sengaja terjatuh dan pingsan di tengah jalan. 3 luman yang lewat melihat lelucon itu. Tiba-tiba seorang pria tampan yang mengendarai mobil mewah muncul tepat waktu. Menggunakan beberapa pukulan, ketiga penjahat itu melarikan diri. Dia melihat Maya pingsan di tengah hujan. Dia segera memutuskan bahwa itu adalah gadis yang dia sukai. Pria itu melepas bajunya dan mengenakannya pada Maya. Lalu membawanya masuk ke supercar-nya. Membawanya ke rumah sakit. Maya setelah sadar kembali melihat pria tampan di depan matanya. Hanya mengatakan satu kalimat, "Dia orang baik," dan kemudian buru-buru pergi. Tapi Maya tidak tahu bahwa pria lain naksir padanya. Menatap pria yang bergegas mencarinya. Maya bersembunyi di balik mobil tidak berani keluar. Ada senyum di wajahnya lagi.